jadi Ibu nggak usah khawatir. Kalau PPG bahasa Inggris itu nanti linear untuk guru kelas sehingga tidak perlu nanti P3K ikut seleksi pindah ke SMP ya. Di SD sekarang mulai tahun 2023 itu sudah boleh guru bahasa Inggris menjadi guru kelas. Tepuk tangan dong Bu. Ini kan kabar gembira. Terima kasih ya Bu, perjuangan yang luar biasa. Saya selalu salut dengan guru penggerak ya, apalagi tadi masih honor ya Bu ya, yang dengan perjuangan yang luar biasa. Kalau Pak Menteri mendengar cerita itu pasti senang sekali ya beliau. Dia paling suka kalau Kunker itu mendengar cerita para guru penggerak. Mungkin ada guru penggerak lain yang ingin bercerita. Silakan. Ya, jadi Ibu nggak usah khawatir. Kalau PPG bahasa Inggris itu nanti linear untuk guru kelas sehingga tidak perlu nanti P3K ikut seleksi pindah ke SMP ya. Di SD sekarang mulai tahun 2023 itu sudah boleh guru bahasa Inggris menjadi guru kelas. Tepuk tangan dong Bu. Ini kan kabar gembira. Terima kasih ya Bu, perjuangan yang luar biasa. Saya selalu salut dengan guru penggerak ya, apalagi tadi masih honor ya Bu ya, yang dengan perjuangan yang luar biasa. Kalau Pak Menteri mendengar cerita itu pasti senang sekali ya beliau. Dia paling suka kalau Kunker itu mendengar cerita para guru penggerak. Mungkin ada guru penggerak lain yang ingin bercerita. Silakan. Seleksi ASN P3K dari tahun ke tahun, pada prinsipnya kami bersama PAN-LB dan Panselnas melakukan evaluasi sehingga ada perubahan mekanisme setiap tahun. Perubahan mekanisme ini sebenarnya bagian dari evaluasi yang sudah dikerjakan. Tadi Pak Deputi sudah menyampaikan bahwa kemudian ada observasi dan lain sebagainya, perubahan yang tertuang dalam Permen PAN-LB maupun Juknis Permendikbud itu adalah dasar dari evaluasi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah ada bagaimana terobosan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Begitu Kang Ferdi, nanti data ada sudah saya sampaikan. Jika untuk membreakdown sampai ke tiap jenjang dan daerah, kami perlu waktu 1 minggu untuk mengirimkan kepada Bapak. Kemudian untuk Pak Hairul Amri dan Pak Nur Promosidi, terima kasih untuk masukannya. Jadi karena memang saat ini dengan kerjasama yang baik dengan KL lain, itu sudah banyak formasinya, 278.000. Namun memang kami masih perlu 1 ronde lagi dan permohonan kami sudah diterima oleh Pak Deputi untuk dibuka lagi agar bisa mengakomodir lebih banyak lagi P1, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan ini sekaligus terkait dengan jawaban kepada Kang Dede untuk yang kemarin dibatalkan, itu sebenarnya bagian dari P1 yang secara keseluruhan memang harus kita tuntaskan. Oleh karena itu, karena masih ada kira-kira 26.000 lagi yang belum terakomodir dari usulan 2023 ini, kami memohon kesediaan untuk dibuka kembali untuk usulan formasi berikutnya. Kemudian untuk Pak Andi, tadi ada pertanyaan mengapa mereka mengundurkan diri. Jadi kami memang tidak mendapatkan data alasan mereka mengundurkan diri, tapi berdasarkan ini pendapat pribadi, kemungkinan mereka memang mendapatkan pekerjaan yang lain, atau ada kemungkinan mereka ada yang tidak mau ditempatkan di daerah lain. Itu sudah ada yang masuk alasan yang satu adalah itu. Sehingga untuk tidak ditempatkan di daerah lain, mereka memilih untuk mengundurkan diri. Kemudian untuk tenaga perpustakaan dan teknik lainnya itu mungkin nanti Pak Deputi yang bisa menjawab terkait dengan apakah dimungkinkan untuk tenaga perpustakaan dan lainnya untuk bisa dibuka di seleksi ASN P3K berikutnya. Kemudian untuk Prof. Zainuddin, terima kasih untuk saran dan masukannya. Kemudian satu lagi untuk mengklarifikasi untuk Kang Dede, bahwa sampai sejauh ini di data kami tidak ada guru yang ditempatkan di luar provinsi. Jadi semua masih dalam provinsi. Tapi untuk guru SMA, SMK, dan SLB, memang dia dimungkinkan untuk berpindah kabupaten. Karena kewenangan untuk SMA, SMK, dan SLB adalah satu provinsi. Tapi kalau untuk ditempatkan di luar provinsi, memang tidak ada. Jika memang ada, mohon kiranya datanya itu bisa kami terima, sehingga kami bisa cek. Terima kasih Pak Menteri, mungkin itu tambahan informasi dari saya. Benar, masih ada satu tadi tentang itu Bu, yang banyak lulus Provinsi Indonesia Timur itu loh. Kenapa tidak dengan daerah lain dan kenapa bisa? Apakah standar pertanyaannya tidak sama atau gimana?
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kalau untuk daerah timur memang kenapa ada formasi yang banyak yang tidak terisi. Yang pertama memang guru non ASN-nya sedikit yang ada di sana. Sehingga ketika kita buka untuk P1 sudah terakomodir, P2, P3 sedikit. Sehingga kita buka untuk pelamar umum. Pelamar umum itu dites melalui tes. Dan kami memberikan afirmasi 100% bagi mereka yang punya sertifikat pendidik. Dan ketika mereka masuk melalui jalur ujian itulah memang tidak terisi. Tapi pada prinsipnya memang karena tidak tersedia guru di sana. Dan sistem kita tidak memungkinkan untuk memindah daerah dari provinsi lain yang kelebihan guru ke provinsi yang daerahnya kekurangan guru. Jadi memang dibatasi ruang lingkupnya satu provinsi, sehingga tidak ada, jika dimungkinkan untuk pindah dan mengundang kesediaan bagi guru-guru itu untuk mengisi daerah lain, itu masih dimungkinkan, karena memang di provinsi lain kelebihan, di sana kekurangan. Begitu Pak Adi, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Nunu. Jadi Pak, mungkin untuk menekankan beberapa poin. Kalau ujung-ujungnya semua rekrutmen guru itu dilakukan secara lokal, ya kita bakal muter-muter aja di sini terus, Pak. Kita mencarinya di lokal, tapi tidak ada guru yang sesuai dengan kualifikasi di situ, tapi tidak bisa mengimpor dari provinsi-provinsi lainnya, dan akan terus aja siklus ini, terus siklus literasi semakin merendah dan lain-lain. Dengan adanya implementasi tahun 2024 ini sistem baru, sekarang talenta guru itu otomatis nasional. Jadi nasional, semua demand dan supply itu terjadi secara nasional. Udah nggak ada lagi sekat-sekat. Ini hanya talenta di kabupaten ini, di provinsi ini, sekarang secara nasional. Dan itu hanya bisa tercapai kalau formasinya ditetapkan pusat dan kalau database talentanya itu nasional, terpusat. Nah ini jadi terima kasih untuk banyak masukannya mengenai nama atau istilah. Mungkin kita mengerucut kepada database talenta guru ya. Mungkin itu menjadi nama yang lebih tepat. Terima kasih untuk masukannya. Dan tadi mungkin satu poin terakhir saya adalah banyak yang merasa ini seolah-olah ada rencana baru dari yang rencana lama, tapi selesaikan dulu dong yang masa-masa lama. Ya jelas. Maksudnya kenapa kita membuat solusi permanen ini adalah karena kita sudah mengantisipasi realita kemungkinan besar udah mentok di tahun ini. Karena tidak ada formasi yang akan muncul. Jadi kita mengantisipasi, ini kan ada kesempatan terakhir nih Pemda untuk mengajukan formasi. Tapi kita mengantisipasi bahwa tidak akan sampai ke target kita. Sehingga satu-satunya solusi untuk bisa mencapai goal kita adalah dengan melakukan formasi pusat.